Pertama di tahun 2023 baru saja kita merayakan Natal dan Tahun Baru, dan tidak terasa sudah tahun 2023. Berapa hari ini kita jalankan? Baru 6 hari. Masih panjang perjalanan kita di tahun ini. Kalau tadi kita mendengar tentang baptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes, dikatakan langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan terdengarlah suara, "Inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi yang menarik buat saya dari sisi Yesus dulu. Seruan baptisan Yohanes itu kan sebenarnya baptisan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Pertanyaannya, Yesus berdosa atau tidak? Halo? Yesus tidak berdosa. Tapi dia mau dibaptis dalam baptisan pertobatan. Betapa rendah hatinya Yesus. Pertanyaan kedua, ini teknis banget. Pada waktu itu kalau Anda lihat dalam gambar-gambar begitu ya, baptisan Yohanes itu antri atau enggak? Antri. Maka pertanyaan teknisnya, Yesus mau antri nggak di situ? Betapa rendah hatinya Yesus. Kita berdosa atau enggak? Kalau Anda ngomong enggak tuh terlalu. Terus kalau pengakuan dosa antri enggak? Terus Anda mau ngaku dosa enggak? Ini kayaknya yang datang memang yang ngaku dosa semua nih. Padahal saya baru mau ngomong sama yang nggak mau ngaku dosa gitu loh. Gara-gara antri gitu loh. Jadi kemarin sebelum Natal udah antri semua ngaku dosa ya. Luar biasa. Saya salah khotbah ini. Ketika kita dibawa dalam situasi antri, itu dibutuhkan kerendahan hati. Karena ada kecenderungan dari kita itu suka nggak mau antri. Bahkan maunya menyalip, betul nggak? Tapi sekali lagi nih, kayaknya yang di sini sih yang pada mau antri semua nih. Yang ingin saya tekankan, betapa rendah hatinya Yesus, tidak berdosa tapi mau ikut baptisan pertobatan. Betapa rendah hatinya Yesus mau antri dalam baptisan Yohanes. Ada orang dibaptis, ada orang dibaptis. Begitu antrian sampai kepada Yesus, ini yang membedakan. Karena kerendahan hati itulah, maka langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan terdengarlah suara, "Inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Enggak berdosa kok mau dibaptis pertobatan. Udah gitu, ini luar biasa, VVIP person kok mau antri. Itulah yang membuat Bapa sangat berkenan pada Yesus. Maka saya bayangin ya, lawannya rendah hati itu apa? Tinggi hati. Orang tinggi hati itu sering disebut dalam satu kata apa? Nah, Anda telah mengatakannya. Sekarang pertanyaan teknis. Anda kalau lihat orang sombong nyebelin nggak? Kalau lihat orang rendah hati menyenangkan nggak? Nah, Anda termasuk yang mana? Yang nyebelin atau menyenangkan? Sebelah sini bilang kadang-kadang ada. Orang sombong itu adalah orang yang sedang melakukan kebanggaan yang sia-sia. Sebab apa? Sepintar-pintarnya kita ada yang lebih pintar, betul nggak? Sekaya-kayanya kita ada yang lebih kaya, betul nggak? Secakep seganteng-gantengnya kita ada yang lebih cakep dan ganteng. Ngapain lagi sombong?
Orang sombong itu seperti berdiri di atas gunung, lihat orang lain yang di bawah itu kecil-kecil. Betul? Sekarang pertanyaannya, padahal yang di bawah itu lihat yang di atas gunung kecil nggak? Nah, itu kekeliruannya. Jadi orang sombong itu sedang mengecilkan orang, tapi orang lain melihat dia juga kecil. Mungkin salah satu resolusi 2023 adalah ayo rendah hati dan jangan sombong. Ada orang yang juga sombong dalam arti sombong rohani, merasa paling saleh, merasa paling suci, merasa paling baik. Nah, ada kecenderungan orang kayak gitu itu juga sombong, berarti nganggap yang lain itu kurang baik, berdosa, dan lain sebagainya. Contoh kecil, Mother Teresa, sekarang jadi Santa Teresa, bilang salah satu bentuk untuk rendah hati adalah tidak ngomongin kejelekan orang lain. Jadi orang yang sedang ngomongin kejelekan orang lain itu orang sombong secara tidak sadar, sebab dia ingin ngomong apa. Tahu nggak, yang lagi kita omongin itu lebih jelek daripada gue, betul nggak? Tanpa sadar. Saya senang Anda diem, kayaknya lagi merenung. Ada orang ngaku dosa, ini kebetulan ibu-ibu ya, tapi maaf, kebetulan ibu itu bukan dari Ciputat. Dia bilang gini, Romo, dosa saya tuh itu aja. Itu aja tuh apa, Bu? Saya tuh Romo ya, dari bangun pagi sampai mau tidur malam, rasanya kalau nggak ngomongin orang lain mulut saya asem. Halo? Bukan orang Ciputat kan? Hah? Terima kasih atas kejujurannya. Ayo, resolusi 2023 maksud saya adalah belajar rendah hati. Ini saya lagi ngomong gini juga, saya juga berjuang untuk belajar rendah hati. Dan mari, salah satu bentuk belajar rendah hati adalah tidak ngomongin kejelekan orang lain. Walaupun saya tahu kadang-kadang mulut ini asem rasanya kalau nggak ngomongin orang. Survei membuktikan, nih kalau kitab suci berkata begini, 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Betul? Tapi teman saya bilangnya lain lagi loh. 2 atau 3 orang berkumpul lebih dari 30 menit pasti ngomongin orang. Nah, teman saya itu bilang begitu, saya kira dia pernah membuat survei kecil-kecilan. Oh iya, saya coba 30 menit hadir dalam komunitas yang lagi ngobrol ini. Oh, ternyata benar, gak jauh-jauh ngomongin orang. Dia kalau diomongin itu prestasinya, kebaikannya. Tak jarang yang diomongin itu adalah aib-aib kecilnya. Dari bisik-bisik akhirnya menjadi jelas. Dari jelas akhirnya kejelasan itu menyebar. Dan kalau menyebar ternyata yang diomongin itu tidak sesuai dengan fakta, betapa kasihan orang yang kita omongin itu, betul nggak? Sekarang pertanyaannya, kita mau nggak diomongin kejelekannya oleh orang lain? Kalau nggak mau ya udah, jangan ngomongin kejelekan orang lain. Itu adalah hukum emas, golden rule namanya. Golden rule itu ada 2 kalimat. Apapun yang kamu tidak mau orang perbuat padamu, jangan lakukan itu pada orang lain. Tapi apapun yang kamu mau orang lain perbuat pada kamu, lakukanlah itu pada orang lain. Jadi kalau kita mau orang lain menolong aku, ya aku menolong orang lain. Tapi kalau kita tidak mau diomongin kejelekan, ya kita jangan ngomongin kejelekan orang lain. Itu hukum emasnya adalah itu. Nah, semoga kita juga bisa menjalankan hukum emas itu, dan hari ini kita mendapat teladan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, sampai Bapa itu mengatakan, ini baru putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa itu sangat berkenan pada orang yang rendah hati dan tidak sombong.
termasuk tidak sombong rohani. Hari ini kita juga diingatkan tentang pembaptisan. Semua yang hadir di sini sudah dibaptis? Oke. Masih ingat nggak? 3 rahmat pembaptisan itu apa aja? Saya senang ada diem, kayaknya lagi lupa. Yang pertama, dosa asal dihapuskan. Jadi begitu Anda dibaptis tuh dosa asalnya dihapuskan. Mau baptis bayi, mau baptis dewasa. Yang kedua, diangkat menjadi anak Allah. Itu berarti kita itu anak dan boleh menyebut Tuhan itu dengan kata Bapa. Jadi ini imanen gitu ya. Imanen itu dekat, bukan transenden. Kalau transenden itu jauh gitu. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha adil, itu kan jauh banget. Tapi kalau Bapa yang baik, nah itu dekat. Kalau lagi pusing ini kalau ngomong, Pak, aku lagi pusing nih, gitu kan. Kalau lagi seneng ngomong, Pak, aku lagi seneng banget, gitu. Kalau lagi butuh duit juga ngomong, Pak, bagi duit dong, gitu. Begitu dekat, karena Bapak itu Bapak yang baik. Sudah pasti Bapak kita tuh Bapak yang baik, tapi belum pasti kita ini anak yang baik, betul nggak? Buktinya dalam Lukas 15 ada kisah anak yang hilang. Tapi kebetulan nih saya lagi khotbah bukan pada anak yang hilang nih. Ya kan? Ini kan yang udah rajin ke gereja, Jumat pertama juga adorasi terus, loh. Anak yang hilang itu ditungguin nggak sama Bapak yang baik? Iya. Maka sebenarnya jikalau suatu hari kita hilang, kata kuncinya satu, pulang atau balik. Kalau pakai bahasa di jalanan begini, sejauh apapun kamu salah jalan, satu nasihatnya, puter balik, gitu loh. Dan pasti akan diterima oleh Bapa yang baik. Jadi kita diangkat jadi anak Allah. Betapa istimewa dan mulianya rahmat pembaptisan ini. Rahmat yang ketiga adalah resmi jadi anggota gereja. Keresmiannya itu punya nama baptis, punya surat baptis. Masih ingat nama baptis masing-masing? Wih, masih ingat surat baptisnya ditaruh di mana yang asli? Usul saya nih ya, bagi yang belum nikah jangan dilaminating dulu.